Segomez bawa keajaiban, penyerang Arema FC jadi mesin gol, apa yang membuatnya semakin tajam? Arema FC kini menjelma sebagai tim dengan lini serang yang sangat produktif di bawah asuhan Segomez. Penyerang mereka semakin gacor mencetak gol demi gol yang sulit dibendung lawan. Apa yang membuat strategi Gomez begitu efektif dalam mengasah ketajaman penyerangnya? Persebaya berduka legenda-legenda ikonik antar Bejo Sugiantoro ke peristirahatan terakhir. Momen haru yang tak terlupakan kehilangan Bejo Sugiantoro membawa duka mendalam bagi dunia sepak bola, terutama bagi Persebaya. Sejumlah legenda Persebaya hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang pahlawan. Bagaimana momen haru ini terasa begitu mengharukan bagi keluarga, pemain, dan para penggemar? Temukan kisah penuh emosi di balik perpisahan ini. Arema FC gagal menang lawan PSIS Semarang, kini menatap laga krusial di markas Malut. Dapatkah mereka bangkit? Kekecewaan usai hasil imbang melawan PSIS Semarang langsung dihadapi Arema FC dengan semangat baru untuk mencari poin di markas Malut. Pertandingan ini menjadi sangat penting untuk menjaga momentum mereka di kompetisi. Apa yang akan dilakukan pelatih dan pemain untuk meraih kemenangan di kandang lawan? Persebaya versus Persib, pertarungan sengit di laga pertama Ramadan. Siapa yang akan memenangkan duel penuh tantangan ini? Laga perdana antara Persebaya dan Persib di bulan Ramadan menyajikan tantangan besar bagi kedua tim. Atmosfer puasa menambah nuansa berbeda dalam pertandingan yang penuh adrenalin ini. Bagaimana tim besar ini akan mengatasi tekanan fisik dan mental dalam atmosfer yang lebih khidmat? Temukan rahasia sukses mereka di bulan Ramadan dalam video ini. Polemik William Marcilio di Arema FC semakin memanas. Mantan 4 tahun silam turun tangan. Apa yang dibela? Perselisihan William Marcilio dengan Arema FC kini memasuki babak baru yang makin panas. Tidak hanya pemain yang terlibat, tapi bahkan mantan pemain yang sudah 4 tahun meninggalkan klub ikut memberi komentar dan pasang badan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam perseteruan ini dan mengapa mantan pemain ikut terlibat dalam polemik yang menghangat ini? Termasuk Coach STY, ini 4 pelatih top yang bisa gantikan Paul Munster di Persebaya. Siapa yang paling tepat? Setelah keputusan berpisah dengan Paul Munster, Persebaya kini tengah mencari sosok pelatih baru yang bisa membawa tim lebih bersinar. Beberapa nama pelatih top, termasuk Coach STY, muncul sebagai kandidat kuat. Siapa yang paling cocok untuk memimpin tim baju ijo? Simak profil para calon pelatih yang bisa menjadi pilihan terbaik untuk Persebaya. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Segomez bawa keajaiban, penyerang Arema FC jadi mesin gol, apa yang membuatnya semakin tajam? Arema FC kini menjelma sebagai tim dengan lini serang yang sangat produktif di bawah asuhan Segomez. Penyerang mereka semakin gacor mencetak gol demi gol yang sulit dibendung lawan. Apa yang membuat strategi Gomez begitu efektif dalam mengasah ketajaman penyerangnya? Baca lebih lanjut untuk mengetahui resep kesuksesan Arema FC. Produktivitas gol Arema FC di era Segomez mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejak awal putaran kedua Liga 1 2024/2025, Singo Edan telah mencatatkan 7 pertandingan. Total sudah 12 gol yang dilesakan oleh Arema FC.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan era Joel Corneli waktu di awal musim. Singo Edan hanya mencatatkan 5 gol saja. Kontribusi gol yang dilesakan oleh Arema FC terbanyak saat menghadapi PSS Sleman di pekan 23 kemarin. Total 6 gol yang telah disarangkan oleh Charles Lokolingoy dan kawan-kawan. Kemenangan 6 besar tersebut menjadi pasokan gol terbanyak Arema FC hingga pekan 24 ini. Kondisi ini tak terlepas dari strategi dan taktik yang dilakukan oleh The Gomez. Semenjak menjadi pelatih Arema FC di awal paruh musim ini, dia memiliki misi untuk membawa Arema FC untuk dapat menciptakan banyak gol. Meskipun dalam 3 laga awal Singo Edan selalu menderita kekalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kami bisa menciptakan banyak gol dalam satu pertandingan. Saya ingin pemain lebih banyak menciptakan peluang di area lawan, ucap The Gomez. The Gomez juga berani berspekulasi bahwa Arema FC akan menjadi lebih baik setelah meraih 1 kemenangan. Persebaya berduka legenda-legenda ikonik antar Bejo Sugiantoro ke peristirahatan terakhir. Momen haru yang tak terlupakan kehilangan Bejo Sugiantoro membawa duka mendalam bagi dunia sepak bola, terutama bagi Persebaya. Sejumlah legenda Persebaya hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang pahlawan. Bagaimana momen haru ini terasa begitu mengharukan bagi keluarga, pemain, dan para penggemar? Temukan kisah penuh emosi di balik perpisahan ini. Jenazah legenda Persebaya Surabaya Bejo Sugiantoro dimakamkan di tempat pemakaman umum dalam kurung TPU Desa Geluran, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu. Sebelumnya jenazah disalatkan di Masjid Perumahan Taman Pondok Jati sebelum diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ratusan supporter Persebaya bonek turut mengiringi prosesi pemakaman mantan bek andalan timnas Indonesia ini. Selain itu, sejumlah legenda Persebaya juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Setelah jenazah diturunkan ke liang lahat, putra almarhum Rachmat Irianto mengumandangkan azan dengan suara bergetar, menambah suasana haru di pemakaman. Uston Nawawi, mantan pemain Persebaya sekaligus rekan almarhum yang turut mengantarkan ke pemakaman, mengungkapkan kesedihannya atas kepergian Bejo Sugiantoro. Uston menganggap sosok Bejo adalah sahabat dan saudara. Sempat syok juga saat mendengar kabar ini. Beberapa waktu lalu juga kami masih sempat main bola bersama, ungkap Mat Halil. Kepergian Bejo Sugiantoro menjadi duka mendalam bagi dunia sepak bola nasional. Sosoknya akan selalu dikenang sebagai pemain dan pelatih yang telah menginspirasi banyak generasi di Persebaya dan sepak bola Indonesia. Arema FC gagal menang lawan PSIS Semarang, kini menatap laga krusial di markas Malut. Dapatkah mereka bangkit? Kekecewaan usai hasil imbang melawan PSIS Semarang langsung dihadapi Arema FC dengan semangat baru untuk mencari poin di markas Malut. Pertandingan ini menjadi sangat penting untuk menjaga momentum mereka di kompetisi. Apa yang akan dilakukan pelatih dan pemain untuk meraih kemenangan di kandang lawan? Penggawa Arema FC telah kembali ke Malang selepas kegagalan meraih kemenangan kala menjamu PSIS di pekan 24 BRI Liga 1 2024/2025. Tim Singo Edan pun mendapatkan jatah istirahat sehari dan kembali berlatih Rabu hari ini.
Anak asuh Segomez ini segera menjalani persiapan melawan Malut United pekan depan. Rombongan tim Arema FC meninggalkan kota Blitar Senin malam. Sekitar 2 jam setelah berakhirnya laga, anak asuh Zegome ini balik ke bumi Arema. Tim pelatih Arema FC memberikan waktu 1 hari untuk para pemain beristirahat setelah menjalani pekan 24 yang harus dilalui dalam guyuran hujan lebat nyaris sepanjang laga. Pemain dipastikan memberikan tenaga ekstra sekalipun hasil akhir belum sesuai target. Kami kehilangan poin penuh. Tapi itu sudah berlalu, sekarang waktu istirahat terlebih dulu, tutur bek Arema FC Thales Lira. Setelah istirahat kami siap melakukan persiapan lagi melawan Malut United, tegas dia. Tentunya bakal ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemain selama masa persiapan jelang away ke markas Malut United. Sehingga dalam laga mendatang para pemain bisa tampil lebih baik dan mendapatkan poin di laga away. Persebaya versus Persib, pertarungan sengit di laga pertama Ramadan, siapa yang akan memenangkan duel penuh tantangan ini? Laga perdana antara Persebaya dan Persib di bulan Ramadan menyajikan tantangan besar bagi kedua tim. Atmosfer puasa menambah nuansa berbeda dalam pertandingan yang penuh adrenalin ini. Bagaimana tim besar ini akan mengatasi tekanan fisik dan mental dalam atmosfer yang lebih khidmat? Temukan rahasia sukses mereka di bulan Ramadan dalam video ini. Laga pekan ke-25 Liga 1 2024 hingga 2025 antara Persebaya Surabaya versus Persib Bandung kemungkinan bertepatan dengan hari pertama puasa di bulan Ramadan 1446H. Laga Persebaya versus Persib akan berlangsung Sabtu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Masing-masing tim jelas harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi bertanding di malam bulan Ramadan setelah sebelumnya pemain berpuasa seharian. Bagi pelatih Persib, Bojan Hodak, situasi tersebut jadi tantangan. Walau begitu, dirinya yakin pemain yang berpuasa sudah biasa menjalaninya dan tetap akan mampu menyuguhkan penampilan terbaik. Bagi beberapa pemain yang masuk dalam 11 pertama, berpuasa tentu akan sedikit menjadi tantangan, kata Hodak. Saya percaya mereka akan mempersiapkan diri dengan baik. Para pemain yang menjalankan ibadah puasa sering mengatakan bahwa 10 hari pertama justru lebih mudah untuk dijalani, papar dia. Adam Alis dan kolega diyakini mampu melewati masa-masa pertandingan di bulan Ramadan dengan lancar. Begitu juga sebaliknya, Paul Munster berharap waktu bulan puasa menjadi titik balik kembali menjadi kejayaan Persebaya. Polemik William Marcilio di Arema FC semakin memanas. Mantan 4 tahun silam turun tangan. Apa yang dibela? Perselisihan William Marcilio dengan Arema FC kini memasuki babak baru yang makin panas. Tidak hanya pemain yang terlibat, tapi bahkan mantan pemain yang sudah 4 tahun meninggalkan klub ikut memberi komentar dan pasang badan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam perseteruan ini dan mengapa mantan pemain ikut terlibat dalam polemik yang menghangat ini? Polemik sosok William Marcilio di Arema FC ternyata semakin memanas dan mendapat perhatian mantan pemain Singoedan 4 tahun lalu, yakni Carlos Fortes yang memasang badan untuk sang gelandang.
William Marcilio sendiri merupakan gelandang serang asal Brasil yang sempat digaet oleh Arema FC di awal gelaran Liga 1 2024 yang kala itu masih dilatih oleh Joel Corneli. Sempat mencetak 5 gol dan 6 assist setelah sebelumnya ikut memberi gelar Piala Presiden 2024 lalu, William Marcilio ternyata tengah tersisih dari Arema FC. William bad attitude, melawan pelatih dan merasa dirinya bintang. Juga memprovokasi pemain lain untuk melawan pelatih dan juga adu domba antara Locoli dan Dalberto. Berantem juga dengan Pablo, lanjut mantan manajer Arema FC. Termasuk Coach STY, ini 4 pelatih top yang bisa gantikan Paul Munster di Persebaya. Siapa yang paling tepat? Setelah keputusan berpisah dengan Paul Munster, Persebaya kini tengah mencari sosok pelatih baru yang bisa membawa tim lebih bersinar. Beberapa nama pelatih top, termasuk Coach STY, muncul sebagai kandidat kuat. Siapa yang paling cocok untuk memimpin tim bajul ijo? Simak profil para calon pelatih yang bisa menjadi pilihan terbaik untuk Persebaya. Persebaya Surabaya memberikan kesempatan kepada Paul Munster 1 pertandingan lagi untuk menentukan nasibnya sebagai pelatih, yakni ketika menjamu Persib Bandung pada pekan ke-25 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 1 Maret 2025. Klub telah memanggil Munster dan memberikan syarat kemenangan melawan Persib jika tidak ingin dipecat. Persebaya mungkin sudah harus memantau sejumlah pelatih yang sedang menganggur jika Munster benar-benar dipecat. Baik itu pelatih lokal maupun asing, beberapa nama tersedia untuk dikontrak. Berikut beberapa pelatih menganggur yang bisa dikontrak Persebaya. 1. Rahmat Darmawan dalam kurung RD adalah pelatih lokal dengan profil mentereng. Prestasinya di kasta sepak bola tertinggi di Indonesia merupakan salah satu yang tersukses. Ia pernah membawa Sriwijaya FC dan Persipura menjadi juara di kompetisi tertinggi di Indonesia. 2. Jackson F. Tiago. Jackson F. Tiago sudah tak asing dengan Persebaya. Dia pernah menjadi pelatih bajul ijo pada 200 hingga 2004. Dia pun membawa Persebaya meraih gelar juara pada musim 2003-2024. Saat menjadi pemain, ia juga pernah memperkuat Persebaya pada 1996 dan 1999. 3. Thomas Doll. Pelatih asal Jerman ini sudah tahu atmosfer Liga 1 saat menjadi pelatih Persija Jakarta pada 2022 hingga 2024. Doll kini berstatus tanpa klub sejak tak lagi menangani Macan Kemayoran. Profilnya sebagai pelatih yang menterang di Eropa bisa juga dipertimbangkan oleh Persebaya. 4. Shin Tae-yong. Jika ingin gaya permainan ngotot ala Korea, maka Shin Tae-yong bisa juga dilirik. Pengalamannya sebagai pelatih timnas Indonesia selama kurang lebih 5 tahun mungkin bisa membawa dampak positif bagi Persebaya.